Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki era perdagangan bebas, Indonesia dituntut untuk mampu bersaing dengan negara lain, terutama dalam bidang industri. Dalam desain pabrik kimia ini, kita akan mengkalkulasikan sebuah pabrik etilen dengan kapasitas 7 juta ton per tahun. Etilen sendiri itu merupakan etana, di mana dalam implementasinya kita gunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan plastik. Ada 6 outline bahasan yang akan kita bahas dalam presentasi ini. Yang pertama adalah kapasitas produksi dan pemilihan proses, yang kedua adalah neraca massa dan neraca energi, yang ketiga adalah spesifikasi alat dan instrumentasi, yang keempat utilitas dan brand layout, yang kelima struktur organisasi, dan yang terakhir adalah analisis ekonomi. Saya Varian Erlangga dari mahasiswa Teknik Kimia tahun 2017 dengan NIM 19 dengan dua rekan saya, yaitu Ahmad Khoirunuri dengan NIM 02 dan Kurniawati Firdaus dengan NIM 25. Pertama yang kita bahas yaitu kapasitas produksi, di mana kita sudah memperoleh data impor, ekspor, konsumsi, dan produksi pada tahun 2013 sampai 2017 di BPS tahun 2018. Di mana datanya sudah tertera di dalam tabel. Kemudian yang kedua yaitu penentuan kapasitas. Pabrik etilen yang akan kami dirikan yaitu pada tahun 2023. Penentuan kapasitas sendiri yaitu rumusnya ekspor plus konsumsi, min impor, min produksi, diperoleh 7 juta ton etilen. Kemudian pabrik kita akan menghasilkan 5 juta etilen per kilogram per jamnya. Selanjutnya yaitu pemilihan proses. Untuk proses pembuatan etilen sendiri yaitu ada dua proses. Yang pertama proses dehidrasi etanol, yang kedua yaitu thermal cracking. Di mana untuk pemilihan proses sendiri kita menentukan parameter. Yang pertama yaitu bahan baku, segi proses katalis, temperatur tekanan, proses yang profil, sumber energi panas, energi pembuatan produk, main produk, dan by product. Di mana proses thermal cracking mendapatkan nilai untuk pemilihan proses ini kita menggunakan proses thermal cracking sebagai pembuatan pabrik di etilen gitu. Berikut yaitu blok diagram untuk pembuatan etilen, di mana refinery gas akan masuk di MD101 terjadi demethanizer, untuk selanjutnya dialihkan ke MD102 terjadi deethanizer, selanjutnya akan dialihkan ke MD103 yaitu etilen tower, di mana ada pemisahan antara produk etilen dan juga etana. Nah, untuk etana sendiri yaitu produk sampingnya akan direcycle kembali, selanjutnya diarahkan ke reaktor untuk direcycle menjadi feed yang nantinya masuk ke MD101. Nah, di sini merupakan proses flow diagram untuk pabrik yang akan kita dirikan, di mana bahan baku utamanya berupa fresh feed refinery gas akan masuk ke dalam menara 101, di mana dia akan terjadi demethanizer, di mana proses ini memisahkan antara hidrokarbon yang berupa set produk yang akan dilepaskan dan main produknya berupa metana. Metana sendiri akan dialirkan menuju ke menara destilasi 102, di mana metana ini yang merupakan fraksi dari C2 akan dipisahkan menjadi C3 dan C4, di mana C3-nya itu nanti dia akan masuk ke dalam menara 103 dan C4-nya ini merupakan yang akan digunakan untuk pemanas dalam ekspansi bertingkat yang implementasinya dia digunakan sebagai fuel gas. C3-nya akan masuk menara 103, di mana dia akan dipisahkan menjadi main produknya berupa etilen yang akan kita gunakan sebagai produk, dan side produknya berupa etana. Etana ini nanti dia akan direcycle menuju ke reaktor, di mana dia akan menjadi feed tambahan dalam menara 101 beserta dengan fresh feed-nya yaitu refinery gas. Selanjutnya adalah neraca massa dari dua alat utama yang kita angkat. Yang pertama adalah reaktor, di mana inlet daripada feed-nya sudah menjadi nilai yang balance dengan outlet pada produknya, yaitu 4.353. Dengan kalkulasi yang kita lakukan pada neraca massa menara destilasi, kita mendapatkan inlet feed-nya itu berupa balance dengan nilai outlet produknya, yaitu 5.266. Selanjutnya yaitu neraca energi. Sama dengan halnya neraca massa, kita mengambil dua alat utama yaitu reaktor dan menara destilasi, di mana alat pertama yaitu reaktor. Sesuai dengan perhitungan kelompok kami, kita sudah memperoleh nilai yang balance, yaitu 16 juta. Kemudian alat yang kedua, menara destilasi, sama dengan halnya reaktor, kita sudah memperoleh nilai yang balance sesuai dengan perhitungan. Selanjutnya yaitu spesifikasi alat. Untuk perhitungan yang pertama yaitu alat reaktor, di mana untuk reaktor sendiri yaitu berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi cracking etana. Untuk ukuran dari alat reaktor sendiri sudah tertera pada tabel.
Berikut yaitu desain gambar dari reaktor sesuai pada perhitungan. Untuk alat yang kedua yaitu menara destilasi. Untuk menara destilasi berfungsi untuk memisahkan etilen dari campuran hidrokarbon. Untuk ukuran dari menara destilasi sudah tertera pada tabel. Selanjutnya yaitu desain gambar dari menara destilasi. Yaitu instrumentasi, di mana instrumentasi sama halnya dengan rancang massa dan rancang energi, kita mengambil dua alat, yaitu satu reaktor dan dua menara destilasi. Alat pertama pada reaktor, di sini terdapat TC dan VC. Kegunaan dari TC sendiri yaitu digunakan untuk mengatur suhu di pompa. Kedua yaitu VC, yaitu flow control, yaitu digunakan untuk maju laju alir di pompa. Yang kedua yaitu alat menara destilasi. Di sini sama dengan halnya reaktor, ada TC, ada PC, dan ada FC. PC sendiri yaitu digunakan untuk mengatur tekanan di dalam pompa. Selanjutnya adalah utilitas. Yang pertama mengenai water supply. Water supply ini kita dapatkan dari air sumur dengan kebutuhannya sejumlah 4.912 dengan segmentasinya berupa kebutuhan air umpan boiler dan steam. Utilitas yang kedua adalah electricity supply, di mana electricity supply ini kita dapatkan dari pembangkit generator yang kita konversikan dari turbin. Kita mendapatkan sejumlah 3.084 kW. Utilitas yang ketiga adalah compressed air supply, di mana kita membutuhkan 600 meter kubik per jam, di mana kita bagi menjadi dua segmentasi, 400 meter kubik per jamnya kita butuhkan untuk sistem udara utilitas, dan 200 meter kubik per jamnya kita butuhkan untuk sistem udara instrumentasi. Utilitas selanjutnya adalah steam supply, di mana steam supply ini kita dapatkan dari boiler, kita mendapatkan dari sejumlah 4.236 meter kubik, di mana 50% untuk reboiler dan 50% untuk turbin. Selanjutnya adalah utilitas mengenai fuel supply. Fuel supply ini berupa gas, di mana gas ini dari proses deethanizer berupa C4, di mana kita akan ubah menjadi bahan bakar untuk reaktor. Selanjutnya yaitu pemilihan lokasi untuk pendirian pabrik etilen, di mana kita sudah melakukan survei untuk lokasi pendirian pabrik. Ada 3 lokasi. Untuk pemilihan lokasi sendiri ada beberapa faktor yang menunjang, yaitu yang pertama raw material, market, electrical and blue, water source, geographical and communication condition, transportation, workers, budget and disposal, budget, desain lokasi karakteristik, regulation, fair company, di mana untuk lokasi yang pertama mendapatkan nilai yang paling tinggi sehingga kita menentukan lokasi yang pertama sebagai pabrik etilen. Berikut yaitu plan layout pabrik etilen yang terjadi di lokasi yang pertama. Yaitu struktur organisasi, di mana struktur organisasi sendiri yaitu berfungsi sebagai untuk mengetahui tugas dan wewenang setiap jabatan, masing-masing jabatan, di mana struktur organisasi di pabrik kita sendiri yaitu dipimpin oleh rapat umum pemegang saham yang membawahi dewan komisaris dan membawahi presiden direktur, dan nantinya akan dibagi beberapa departemen, di mana setiap departemen mempunyai tugas masing-masing yang berbeda. Kemudian jam kerja karyawan. Jam kerja karyawan ini dibagi menjadi dua, yaitu karyawan non-shift dan karyawan shift, di mana karyawan non-shift ini bekerja hari aktif yaitu Senin sampai Jumat, sedangkan karyawan shift yaitu bekerja sesuai dengan shift yang telah ditentukan, yaitu pagi, sore, dan malam. Kemudian jadwal pembagian kelompok shift. Di sini terdapat 4 regu, dan di tabel ini sudah tertera pembagian setiap regu. Dan selanjutnya yaitu calculation of number of employers. Di sini dibutuhkan pekerja sejumlah 128 di proses produksi, sedangkan jumlah semua pekerja yaitu 262. Selanjutnya yaitu gaji karyawan, di mana setiap jabatan pasti mempunyai gaji yang berbeda-beda. Di sini totalnya pekerja yaitu terdapat 262, dan selama setahun uang yang dikeluarkan untuk hasil gaji karyawan ini yaitu sejumlah 21.363 juta. Selanjutnya yaitu kita melakukan analisis ekonomi dengan cara menghitung harga peralatan. Untuk yang pertama yaitu alat utama. Untuk alat utama total yaitu dengan harga 14 miliar rupiah. Alat yang kedua yaitu alat utilitas. Untuk alat utilitas ini harga total yaitu 241,8 miliar rupiah.
Selanjutnya yaitu kita menghitung total capital investment, di mana total capital investment ini terdiri dari direct cost dan indirect cost. Untuk VCI, Value Capital Investment, yaitu jumlah dari direct cost dan indirect cost, yaitu sejumlah 1,7 triliun rupiah. Untuk total capital investment, yaitu jumlahnya 2,001 triliun rupiah. Untuk selanjutnya yaitu total biaya produksi. Untuk total biaya produksi atau TPJ yaitu sejumlah 6,06 triliun rupiah. Selanjutnya kita akan menganalisis ekonomi dengan total penjualannya 6.500 ton per tahun, di mana kita akan mendapatkan laba kotor sejumlah 510 miliar, di mana ketika kita kalkulasikan dengan pajak, maka akan menjadi laba bersih sejumlah 331 miliar. Selanjutnya, ROI-nya sebelum pajak 29% dan ROI setelah pajak 19,41%. Payout time sebelum pajaknya 3,1 tahun dan payout time setelah pajaknya 4,7 tahun. Payout time sendiri itu merupakan waktu pengembalian modal sebagai hasil perhitungan dari modal dibagi dengan laba bersih per tahun. Selanjutnya adalah perhitungan break-even point. Break-even point sendiri itu merupakan kondisi di mana perusahaan tidak untung maupun tidak rugi. Atau dengan kata lain, penjualan sama dengan ongkos produksi yang dikeluarkan. Maka ketika kita mempunyai kapasitas produksi 7,2 juta ton per tahun, ketika break-even point-nya sebesar 54,634%, maka akan terjadi titik BEP ketika kita mencapai produksi sejumlah 3,9 juta ton per tahun. Selanjutnya kita akan mengplot grafik dari BEP. BEP yang kita dapatkan sejumlah 53%, di mana ketika kita mau kalkulasikan dengan kapasitas produksi yang tadi, maka akan terjadi titik BEP-nya ketika 3,8 juta ton per tahun. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah ilmu yang kita berikan hari ini akan bermanfaat ketika kalian menggunakannya dengan hal yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.